Pernah nggak lu lagi asyik nongkrong, tiba-tiba temen lu minjem HP buat googling sesuatu, dan seketika bulu kuduk lu naik, jantung rasanya mau copot, keringat dingin ngucur deras, dan lu langsung rebut HP lu secepat kilat dengan alasan, bentar bre, gua lupa, kuota gua habis. Tapi kan tadi kita party main ML. Aduh, HP gua lobet. Ini masih 50% bre. Jangan-jangan lu mau nyembunyiin sesuatu ya? Jangan-jangan. Iya, gua ngaku dah kemarin gua nyawer VTuber 5 juta. Sudah kuduga. Jadi itu alasan kenapa lu minjem duit 3 juta ke gua. Ayo ngaku, kenapa panik? Semoga aja karena alasan bodoh lain ya guys. Bukan karena browser lu penuh sama situs-situs pemersatu bangsa yang belum sempat lu hapus. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang serius, yaitu PMO. Tapi tenang bre, gua mah nggak akan nyeramahin lo kayak guru BK. Kita bakal bedah bareng-bareng 7 tanda orang yang udah kecanduan PMO. Sini gua kasih tahu. Sebelum masuk ke poin ke-7, gue mau ngelurusin satu mitos dulu. Pernah dengar nggak ada orang yang bilang, bre, jangan keseringan PMO, nanti dengkul lu kopong. Secara medis, dengkul kopong itu mitos ya guys ya. Gak ada hubungannya cairan sendi lutut sama aktivitas PMO. Cuma akal-akalan si Almond aja itu mah buat nakut-nakutin lo. Tapi, yang bakal kopong itu bukan dengkul lo, melainkan otak. Khususnya, bagian prefrontal cortex. Menurut penelitian, kerusakan di otak akibat pornografi itu polanya mirip banget sama orang yang kecanduan narkoba. 7. Browser history bersih, mengkilap, dan sering mengurung diri di kamar. History orang normal kalau buka browser itu biasanya pertanyaan-pertanyaan acak kayak matahari kalau disiram air padam enggak? Harga dolar hari ini, belajar online, nyari tugas kuliah, atau video life hacks. Tapi buat mereka yang udah kecanduan, history browsernya bersih kayak bayi baru lahir atau piring yang baru dicuci mengkilap tanpa ada noda sama sekali. Bahkan navigasi utama di HP-nya selalu disetel ke mode incognito. Ciri lainnya, mereka sering banget ngunci pintu kamar dengan alasan mau belajar atau mau tidur siang. Padahal di dalam lagi sibuk nyari bahan sambil ngecilin volume HP sampai 1% biar nggak ketahuan sama orang rumah. Sifat kecanduan ini memicu rasa malu dan bersalah secara bawah sadar. Berdasarkan studi psikologis dari American Psychological Association, pelaku kecanduan akan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial demi menyembunyikan perilakunya dari orang lain. Kalau lu ngerasa kayak gini, coba mulai sekarang terapin aturan no screen behind closed door. Kalau mau main HP atau laptop, biasakan di ruang tengah atau ruang keluarga. Batasi penggunaan gadget di kamar tidur, apalagi pas malam hari sebelum tidur. 6. Lu mulai kehilangan gairah buat ngelakuin hobi lama. Dulu mungkin lu suka main futsal, padel, rajin nge-gym, atau sekedar nongkrong main game bareng teman-teman. Tapi sekarang, diajak ngobrol males. Mau nge-gym bilangnya capek. Futsal lagi nggak mood. Akhirnya hobi lama dianggurin. Energi lo habis dikuras buat rebahan sambil scrolling media sosial demi nyari konten yang menyerempet. Contohnya, temen lu ngechat, bre, badminton nggak? Udah gua booking tempatnya nih. Lu bales, aduh sorry bre, lagi nggak enak badan. Padahal tubuh lu sehat bugar, cuma lagi mager tingkat dewa karena energi lu udah disedot habis sama siklus PMO. Hilangnya minat pada hobi ini terjadi karena otak lu mengalami penurunan sensitivitas dopamin. PMO memberikan dopamin instan dalam jumlah yang sangat besar secara cepat. Akibatnya, aktivitas normal kayak gym, futsal, atau belajar jadi terasa membosankan karena dopamin yang dihasilkan nggak sebanjir pas lu nonton film tersebut. Biar nggak terjebak lingkaran setan ini, coba lakukan dopamin detox. Paksa diri lu buat ikutan aktivitas luar ruangan minimal 30 menit sehari. Kalau diajak teman nongkrong atau olahraga, jangan pakai mikir panjang, langsung bilang iya. Jangan biarkan otak lu memproses alasan buat nolak. Asalkan aktivitasnya positif, ikut aja dulu bre, biar lu bisa menjauh dari pemicu kebosanan yang bikin lu nyari HP. 5. Otak lemot alias brain fog. Pernah nggak lu lagi di kelas atau ruang kuliah ngedengerin materi, terus tiba-tiba otak lu rasanya kayak ngeblank, nge-lag, atau susah banget buat fokus? Waktu diajak ngobrol sama temen, lu nggak bener-bener dengar mereka ngomong apaan, dan cuma bisa respons, hah? Apaan? Oh, dengan tatapan kosong. Atau contoh lain, lu lagi baca buku, baru satu paragraf aja lu udah lupa tadi baca apaan. Mau ambil kunci motor, tapi pas nyampe meja lu malah bingung dan nanya ke diri sendiri, gua tadi mau ngapain ya? Itu semua namanya brain fog. Menurut penelitian dari Max Planck Institute for Human Development, konsumsi pornografi berlebihan berbanding lurus dengan penyusutan volume gray matter di otak, khususnya bagian striatum. Selain itu, fungsi prefrontal cortex lu yang bertugas buat fokus, mengambil keputusan, dan merencanakan masa depan jadi terganggu akibat banjir dopamin yang terus-menerus. Solusinya coba latih kembali fokus otak lu dengan membaca buku fisik, buku nyata. Ya, bukan artikel pendek di HP. Baca rutin minimal 10 halaman sehari. Kurangi konsumsi video pendek dan perbaiki kualitas tidur lo. Dengan begitu, fokus dan attention span lu bisa membaik lagi. 4. Butuh konten yang makin aneh dan ekstrim biar bisa terangsang. Kalau udah masuk poin ini, kasusnya udah makin serius, guys. Dulu, mungkin lu cuma butuh lihat foto atau video sebagai bahan. Tapi, seiring berjalannya waktu, lu ngerasa konten-konten tersebut mulai hambar.
Akhirnya lu mulai mencari kategori yang aneh, ekstrim, atau bahkan menyimpang yang sebenarnya bertolak belakang dengan moral lu sendiri. Hal ini bikin lu secara tidak sadar menghabiskan waktu berjam-jam cuma buat scrolling dan mencari video dengan jalan cerita atau kategori yang spesifik banget. Karena kalau nggak dapet yang pas, lu nggak bakal ngerasa puas. Ini disebabkan oleh proses yang namanya desensitisasi. Otak lu udah kebal sama level stimulasi yang lama. Karena reseptor dopamin lu mulai berkurang akibat terlalu sering disiksa sama PMO. Otak akhirnya menuntut stimulasi yang lebih kuat, lebih aneh, dan lebih ekstrim dari biasanya untuk menghasilkan jumlah dopamin yang sama. Solusinya, install phone blocker di HP dan laptop. Blok semua website dan hapus VPN. Kalau udah komitmen, coba minta teman kepercayaan lu buat bikin password di aplikasi blocker tersebut. Jadi cuma mereka yang pegang PIN-nya. Putus aksesnya sekarang juga sebelum lu terjerumus makin dalam ke fantasi yang merusak mental lu di dunia nyata. 3. Lu gampang marah, cemas, dan gelisah kalau seharian nggak PMO. Pernah dengar istilah sakau? Nah, kecanduan PMO juga punya gejala putus zat alias withdrawal symptoms. Lu jadi sensitif banget, temen nyenggol dikit rasanya pengen ngajak berantem. HP lowbat dikit ngamuk, koneksi internet lambat langsung pengen banting barang. Dan puncaknya, lu ngerasa cemas yang luar biasa tanpa alasan yang jelas. Misalnya lu lagi kumpul keluarga, tapi pikiran lu nggak tenang. Jari tremor, kaki goyang-goyang sendiri, dan ada dorongan kuat di kepala yang berbisik. Ini acara kelar jam berapa sih? Pengen cepet-cepet ke kamar. Hal ini terjadi karena otak lu yang udah terbiasa mendapat pasokan dopamin dosis tinggi dari PMO. Tiba-tiba pasokannya dihentikan secara paksa. Otak lu mengalami stres kimiawi. Hormon kortisol bakal naik drastis, bikin lu gampang cemas, depresi ringan, dan gampang tersinggung. Saat dorongan itu datang, langsung alihkan energi tersebut ke aktivitas fisik yang menguras tenaga. Misalnya lari keliling kompleks, push up sampai capek, atau mandi air dingin. Strategi mandi air dingin ini terbukti secara ilmiah bisa memicu pelepasan dopamin alami secara sehat sekaligus menurunkan detak jantung yang berdegup kencang akibat kecemasan. 2. Lu mulai nggak tertarik lagi sama interaksi di dunia nyata. Ini tanda yang bahaya banget buat masa depan lu. Lu mulai kehilangan ketertarikan seksual pada manusia nyata di sekitar lu. Lu lebih memilih senang-senang sendirian di depan layar komputer atau HP daripada membangun hubungan sosial yang sehat. Misalnya ada lawan jenis yang menarik, coba buat deketin lu di dunia nyata. Tapi lu malah ngerasa biasa aja atau bahkan canggung setengah mati. Gairah lu cuma aktif kalau lagi ada di depan layar gadget, bukan di depan manusia asli yang bernapas. Kondisi seperti ini dikenal dalam dunia medis dengan sebutan PIED atau disfungsi gairah psikologis. Otak lu udah memetakan bahwa kepuasan itu hanya didapatkan dari layar statis, bukan dari hubungan interpersonal dua arah yang melibatkan emosi, sentuhan, dan komunikasi nyata. Mulai sekarang coba bersosialisasi secara sadar. Paksa diri lu untuk mengobrol dan mengenal seseorang, tatap mata mereka saat bicara. Sadari bahwa hubungan nyata itu butuh proses, nggak instan kayak klik mode incognito di browser. 1. Lu kehilangan kontrol diri sepenuhnya. Otak udah dibajak PMO. Dan inilah puncak dari semua tingkatan kecanduan tersebut. Lu sebenarnya udah tahu semua poin yang gue sebutin tadi. Lu tahu kalau PMO bisa ngerusak fisik, bikin lemot, bikin cemas, dan bikin ibadah lu berantakan. Lu bahkan udah pernah nangis sambil tobat dan janji nggak bakal ngulangin lagi. Tapi, begitu ada kesempatan atau momen di mana lu lagi di kamar sendirian dan rumah lagi kosong, jari lu seolah bergerak sendiri tanpa bisa lu kendalikan secara sadar buat ngeklik situs-situs tersebut. Lu merasa seperti penonton di dalam tubuh lu sendiri yang nggak berdaya buat menghentikan tindakan lu. Hal ini adalah tanda kuat kalau kerusakan di prefrontal cortex lu udah kronis. Prefrontal cortex itu ibaratnya rem darurat di otak lu yang ngatur kontrol diri. Ketika bagian ini menyusut, rem otak lu blong. Lu sebenarnya tahu itu salah, tapi tetap lu lakukan karena bagian otak yang ngendaliin keputusan udah kalah telak sama dorongan impulsif dari limbic system. Tapi tenang bre, walau udah di tahap paling bahaya, lu masih bisa sembuh kok. Solusinya jangan berjuang sendirian, cari accountability partner, teman terpercaya yang amanah, atau profesional seperti psikolog. Kasih tahu mereka tujuan lo yang ingin sembuh. Selain itu, ganti kebiasaan buruk ini pakai metode Atomic Habits. Ubah pemicunya. Kalau biasanya lu PMO pas gabut malam-malam di kasur sambil megang HP, ganti pemicunya dengan cara menaruh HP di luar kamar sebelum tidur. Ganti aktivitasnya dengan mendengar audiobook, musik santai, atau baca buku fisik sampai lu tertidur. Nah, itu dia 7 tanda orang yang kecanduan PMO. Dari 7 poin tadi, mana nih yang pernah kalian lihat di diri temen lo? Atau jangan-jangan di diri lu sendiri? Coba tulis di kolom komentar. Kita nggak akan ngejudge guys, karena kita semua pasti pernah salah langkah. Tapi yang paling penting adalah kemauan untuk membenahi diri menjadi lebih baik. Kunci utama buat lepas dari belenggu PMO cuma satu, konsisten dan niat yang kuat buat menghargai diri sendiri. Otak lu itu aset paling berharga yang lu punya. Jangan sampai dirusak cuma demi kesenangan instan beberapa detik di depan layar.
Kalau lu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman lu yang kira-kira butuh tamparan realita ini. Dan subscribe biar nggak ketinggalan konten lainnya.